Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Hana Gloria Tobing, Stambuk 266011147, di mana saya seorang mahasiswa dari kampus G66. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, Bapak Abdul Razak, yang mengizinkan saya untuk membawa materi, yaitu mengelola informasi pemasaran. Demikian materi yang akan saya bawakan. Yang pertama, sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran atau marketing information system terdiri dari orang, peralatan, prosedur untuk mengumpulkan, memilah, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang diperlakukan secara tepat waktu dan akurat kepada pembuat keputusan pemasaran. Sistem informasi yang dirancang dengan baik berawal dan berakhir dengan pengguna. Yang kedua, tahap-tahap informasi pemasaran. Yang pertama, sistem informasi pemasaran terutama melayani manajer pemasaran perusahaan dan manajer lainnya, tetapi juga memberikan informasi untuk mitra eksternal. Sistem informasi pemasaran yang kedua yaitu dari database internal kegiatan intelijen pemasaran dan riset pemasaran. Database internal memberikan informasi tentang operasi dan departemen perusahaan sendiri. Data semacam itu dapat diperoleh dengan cepat dan mudah, tetapi seringkali harus disesuaikan dengan keputusan pemasaran. Yang ketiga, aktivitas intelijen pemasaran menyediakan informasi setiap hari tentang perkembangan di lingkungan pemasaran eksternal. Riset pasar terdiri dari kumpulan informasi yang relevan dengan masalah pemasaran tentu yang dihadapi oleh perusahaan. Yang berikutnya adalah proses riset pemasaran. Langkah pertama dalam proses riset pemasaran meliputi pendefinisian masalah dan penetapan tujuan riset, yang bisa berupa riset eksplorasi, deskriptif, atau kasual. Langkah kedua terdiri dari pengembangan rencana riset untuk mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder. Yang berikutnya adalah proses riset pemasaran. Langkah ketiga memerlukan implementasi rencana riset pemasaran dengan mengumpulkan, memproses, dan menganalisis informasi. Yang berikutnya terdiri dari menerjemahkan dan melaporkan penemuan. Materi berikutnya adalah proses riset pemasaran, analisis informasi tambahan. Analisis informasi tambahan berguna untuk yang pertama, membantu manajer pemasaran menerapkan informasi. Yang kedua, memberikan prosedur dan model statistik yang baik kepada mereka yang diperlukan untuk mengembangkan penemuan lebih akurat. Yang berikutnya adalah proses riset informasi. Baik sumber data sekunder internal ataupun eksternal, sering sekali memberikan informasi jauh lebih mudah dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan sumber data primer. Akan tetapi, informasi yang diperlukan mungkin tidak dalam sumber data sekunder. Yang berikutnya, proses riset informasi. Periset juga harus mengevaluasi informasi sekunder untuk memastikan bahwa informasi itu relevan, akurat, dan terkini. Riset utama juga harus mengevaluasi ciri-ciri atau feature ini. Proses riset informasi atau metode pengumpulan data. Tiap metode pengumpulan data primer, observasi, survei, dan eksperimental mempunyai keunggulan dan kelemahan sendiri. Tiap metode hubungan dalam riset primer yang beragam surat, telepon, wawancara pribadi, dan online juga mempunyai keunggulan dan kelemahannya, beserta kelebihan dan kekurangannya. Analisis informasi. Informasi yang dikumpulkan di database internal dan melalui intelijen pemasaran dan riset pemasaran biasanya memerlukan analisis yang lebih mendalam. Analisis ini meliputi analisis statistik tingkat tinggi atau aplikasi model analisis yang akan membantu pemasar membuat keputusan yang lebih baik. Yang berikutnya, distribusi informasi. Informasi pemasaran tidak bernilai sampai informasi itu digunakan untuk membuat keputusan pemasaran yang lebih baik.
Oleh karena itu, sistem informasi pemasaran harus membuat informasi itu tersedia bagi manajer dan orang lain untuk membuat keputusan pemasaran atau berhubungan dengan pelanggan. Yang berikutnya, distribusi informasi. Dalam beberapa kasus, hal ini berarti menyediakan laporan berkala dan data terkini. Dalam kasus ini, hal ini berarti membuat informasi non-rutin tersedia untuk situasi khusus dan keputusan ini di tempat. Banyak perusahaan menggunakan jaringan luar perusahaan untuk memfasilitasi proses ini. Berkat teknologi modern, sehingga sekarang manajer pemasaran bisa mendapatkan akses langsung terhadap sistem informasi setiap saat dan berbagai lokasi secara virtual. Yang berikutnya adalah masalah khusus riset pemasaran. Beberapa pemasar menghadapi situasi riset pemasaran khusus. Misalnya, pemasar yang melaksanakan riset dalam bisnis kecil, organisasi nirlaba, atau sesuatu yang internasional. Riset pemasaran dapat dilaksanakan secara efektif oleh bisnis kecil dan organisasi nirlaba dengan anggaran terbatas. Periset pemasaran internasional mengikuti langkah yang sama dengan periset domestik sehingga sering menghadapi lebih banyak masalah yang beragam. Kemudian masalah khusus riset pemasaran. Semua organisasi harus merespon kebijakan publik dan masalah etika di seputar riset pemasaran secara bertanggung jawab, termasuk untuk masalah pelanggan terhadap privasi konsumen dan penyalahgunaan hasil temuan dan riset. Demikian materi yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman sekalian. Semoga materi yang saya sampaikan dapat berguna. Saya sendiri atas nama Hana Gloria Tobi mengucapkan terima kasih.